Halo guys. Nah, ini tas yang gue bawa pas kemarin, bukan kemarin sih. Iya, pas kemarin ke Merbabu. Hari ini gue baru pulang. Aduh, gue baru banget balik guys. Jadi baru sampai rumah, belum sempat istirahat. Ini gear listnya kemarin ke Merbabu. Akhirnya gue naik gunung lagi ya kan. Kita quick aja ya, cepat-cepat. Soalnya gue juga capek, pengen mandi, pengen tidur. Ini sarung tangan gue pakai ini. Jadi sarung tangan pendakian gue pakai ini. Terus gue juga bawa power bank satu. Ini di sini kayak gue masih banyak bawa barang-barang yang nggak penting ya. Jadi nanti buat next pendakiannya gue kurangin. Gue juga bawa 2 handphone. Ini juga terlalu berlebihan sih, satu aja cukup. Harusnya bawa yang ini aja. Tapi karena aplikasi apa ya yang buat check-in gitu di KRL adanya di handphone yang itu, jadi gue terpaksa bawa itu. Padahal gue cuma butuh yang ini. Kenapa? Karena GPS untuk tracking View Ranger-nya bagusan di sini. Dia jauh lebih presisi. Nanti mungkin buat tracking gue juga install buat check-in gue juga bakal install di sini kayaknya nanti. Biar lebih gampang. Nah, ini yang baru nih. Jaket. Nah, ini jaket. Bukan jaket sebenarnya, ini jas hujan. Mereknya ini. Ya. Pasti kalau misalnya kalian pernah lihat. Nah, ini kemarin kan gue beli yang warna hitam. Karena sebenarnya aslinya ini buat motor. Cuma gue pikir, wah ini keren banget nih jaket ini. Air nggak masuk, nggak tembus segala macem ya kan. Akhirnya gue beli satu lagi yang warna hitam. Yang warna orange gue pakai buat naik gunung. Karena gue tuh punya prinsip kalau di gunung tuh kita harus pakai warna yang cerah. Supaya kalau ada apa-apa itu kelihatan gitu. Jadi gue nggak pakai warna hitam. Nah, gue pakai yang warna orange ya kan. Yang warna hitamnya buat taruh di motor, tapi celananya yang warna hitam itu gue pakai buat di gunung. Jadi gue tuker gitu. Nah, ini jaket ini berguna banget. Jadi pergi di gunung, turun, pas pulang segala macam gue pakai satu jaket ini. Biasanya gue pakai jaket yang merah ya, yang Uniqlo itu kan. Tapi karena jaketnya udah dekil segala macam, jadi akhirnya gue ganti. Tadinya gue pakai Uniqlo lagi karena gue punya juga warna orange. Cuma sayang gitu, karena itu biasa gue pakai buat jaket jaket kalau gue naik mobil gitu kan, buat biar nggak kena AC gitu kan. Jadi akhirnya gue pakai jaket ini, dan ini berfungsi banget. Jadi naik gue pakai ini kan pas di bus biar supaya nggak kena AC, angin, biar supaya nggak masuk angin. Ini berguna juga. Terus pas di gunung supaya nggak kedinginan pakai ini doang satu lapis. Dan ini jaketnya tipis gitu, kalau dilipat tuh benar-benar kecil. Meskipun nggak ringan mungkin ya, tapi nggak berat-berat juga kok gitu dibanding jaket gunung yang tebel segala macam nggak penting. Itu menurut gue jaketnya jauh lebih hangat. Meskipun baju gue basah, baju gue juga sama nih guys, masih pakai yang jaket warna kaos warna merah ini. Kalau gue buka dulu. Nah, ini kaos jersey bola gini. Ini kotor. Jadi gue cuma pakai satu baju pergi di gunung dan pulang. Jadi gue cuma bawa satu baju, dan baju ganti gue itu ada di tas, dan itu nggak kepake sama sekali. Gue lagi ngetes settingan satu baju untuk sampai turun gitu, dan itu bisa ternyata. Meskipun basah ya, terus gitu pakai ini, dan itu nggak dingin. Buat gue sih ya. Jadi sangat itu sekali gitu. Dan itu quick dry. Jaket kaos ini quick dry banget. Ini satu lagi. Jadi gue pakai bajunya ada 2. Nah, satu lagi ini. Satu lagi tuh kaos yang ini. Ini juga sama quick dry. Jadi gampang kering gitu istilahnya. Gue pakai lagi aja lah ya. Ntar kalau misalnya nggak pakai baju pas nanti ke syuting jadinya malah nggak enak buat ditonton. Jadi gue pakai lagi aja bajunya yang hitam ini. Ntar abisin baru gue buka pas udah mau mandi. Nah, untuk dompet gue pakai dompet yang ini sekarang. Jadi gue pakai dompet ini, mereknya inilah ya. Gue juga nggak disponsorin sama mereka. Terus gue dalamnya pakein plastik supaya kalau basah, kalau apa segala macam nggak yang basah. Sepatu gue pakai ini. Dan ternyata sekarang tuh banyak banget orang naik gunung pakai sepatu ini. Apa ya? Jadi kayak
nggak eksklusif lagi sekarang gitu. Jadi baik banget yang pakai sepatu itu. Gue pas di Merbabu kemarin ketemu banyak banget, ada segerombolan orang gitu pakai sepatu itu gitu. Terus ada barengan kita juga, gue ada yang pakai sepatu itu gitu. Jadi kayak ngerasa udah nggak itu lagi, udah nggak yang, tapi emang sepatu itu enak sih, udah nggak yang eksklusif lagi kayak dulu gitu. Waktu awal-awal gue pakai sepatu itu kan nggak pernah ngeliat gue waktu itu pakai sepatu itu. But anyway, kaos kaki gue pakai Uniqlo yang Hitek. Ini juga sama, kaos kaki dari pergi di gunung turun lagi kaos kaki ini aja. Karena kemarin kan nggak hujan ya, gue nggak kena hujan. Tapi kalau yang turunnya setelah itu kehujanan. Kalau gue nggak kena hujan kemarin untungnya, alhamdulillah. Oke, ini kayak bakal gue cuciin. Ya, bakal gue rendam mungkin. Gue cuci. Oke, sekarang kita masuk ke barang-barang yang dalam sini. Nah ini tongsis lagi. Trekking pole gue pakai ini. Jadi pakai yang standar gue yang biasa gue pakai, bukan yang patah lagi. Gue ada pakai yang patah ini yang karbon, tapi nggak begitu enak ternyata pas gue pakai. Kayak mungkin gue pengen beli lagi trekking pole yang model kayak dulu itu, yang patah juga tapi yang model yang kayak dulu. Jadi lebih kecil, lebih enak, lebih simpel juga. Terus botol minum trekking tetap sama gue pakai ini. Jadi ini gue pakai buat pas lagi jalan botolnya. Pas lagi di jalan. Jadi botol minum ini botol minum udah jalan sama gue kemana-mana. Terus gue bawa beginian juga buat suhu sama buat kompas yang manualnya. Terus gue bawa tongsis ini nggak terlalu kepake guys. Agak-agak apa ya, sayang sih. Satu aja cukup mestinya. Satu lagi yang sering gue pakai itu. Gue bawa sendal jepit biasa, dan ini keputusan yang sangat benar. Bawa sendal jepit. Karena sendal jepit itu kepake banget buat mandi atau apa gitu pas di sana. Terus gue bawa ini sebenarnya fungsinya rain cover ini untuk nutupin tas aja sih pas di bus. Jadi pas di gunung gue nggak pernah gue pakai juga. Karena fungsinya dia cuma untuk nutupin di bus doang. Supaya apa? Supaya ngenalin sama supaya mensamarkan gitu kan. Ini rain cover abal-abal ya. Tapi fungsinya buat gue malah lebih fungsional. Nah ini gue bawa scope ini buat ngetes pas buat boker, kepake sama teman gue. Dia boker pinjem ini. Terus teman gue ngebalikin rain cover gue yang waktu itu kebawa sama dia. Ini bukan pendakian ya, jadi kebawa aja ini. Terus apa lagi, kayaknya udah gak ada lagi di sini. Seperti biasa ini plastik ya buat sampah dan teman-temannya. Ini karet. Ini juga kayaknya bakal itu nanti. Ini sampah makanan nih. Ya, sampah makanan dan plastik. Jadi power bar ini segala macam. Nah, dan ini enak banget nih. Merek ini. Ini dan ini yang pink. Jadi itu kan banyak banget gue beli yang pink. Dan gue juga masih banyak juga di tas yang nggak kemakan. Jadi kayak bakal gue kurangin lagi nanti kalau gue naik gunung. Dan kayak gue bakal balik lagi nanti ke Merbabu. Soalnya pendakian kali ini kan gue nggak sampai puncak. Karena gue juga pas kemarin ke Merbabu tuh antara pergi nggak. Karena gue mager banget kan, males kan. Nah, untuk melawan rasa malas gue itu kemarin gue langsung, ini jadi curhat ya. Jadi udah gue jalan aja deh ke Merbabu gitu naik gunung. Gue nggak ada target apa-apa gitu, nggak ada target yang harus sampai puncak kayak biasanya kan. Tapi buat gue puncak emang tujuan. Jadi bukan bilang puncak adalah bonus, enggak. Buat gue puncak tuh harus tujuan. Tapi kemarin gue emang masih agak-agak nggak niat untuk sampai puncak gitu. Dan gue masih ngerasa gue utang gitu. Jadi gue nggak bilang puncak adalah bonus, enggak. Buat gue puncak tujuan, balik ke rumah dengan selamat tuh harus kewajiban. Makanya perlengkapan tuh harus benar-benar disiapin dengan matang, fisik juga harus disiapin dengan matang. Nah, salah satu kenapa gue nggak milih ke puncak adalah karena kemarin tuh buat gue summitnya tuh kesiangan, jam 3 tuh kesiangan gitu. Kenapa? Karena waktu itu summit ke Sumbing ya kemarin itu kan pas itu kesiangan jam 3. Gue nggak demen gue summit jam segitu. Gue lebih senang summit itu jam 12. Paling jelek itu jam 1. Kenapa? Karena buat gue punya waktu untuk, karena gue kan orangnya mendaki santai gitu kan. Jadi jalannya tuh santai, nggak mau yang diburu-buru, ngapain sih cepet-cepet gitu. Puncak nggak kemana-mana ya kan. Nah dengan gue naik jam 1, istilahnya gue cuma punya banyak waktu untuk bisa kalau misalnya lagi jalan santai, istirahat atau apa segala macam. Dan kemarin tuh kesiangan gitu. Meskipun sebenarnya sampai pos pemancar tuh nggak yang siang-siang banget ya, udah jam 4:30, masih jam 4:30 deh gitu. Terus pas ngelihat dari pemancar untuk ke puncak tuh mesti naik turun gitu konturnya. Dan katanya itu udah dari situ ke puncak tuh 3 jam.
Kalau gue lihat wah udah jam 8 gitu nanti kan kalau nyampe. Gue jadi mager gitu. Kenapa? Karena pas ke Sumbing waktu itu kan pas jam 8 turun lagi panas segala macem gitu. Gitu kan. Beda sama waktu di Slamet gitu kan naik jam 12 sampai puncak tuh masih jam 6 ya kan. Dan pas turun lagi kan masih ya sampai tenda tuh jam-jam 8 gitu kan, masih enak gitu. Terus pas turun ke bawah lagi kan masih ketutup pohon, jadi enak lah gitu ya. Nah besok lagi mungkin pas gue ke Merbabu, gue berencana untuk summit mungkin jam 12, paling mentok jam 1. Kalau misalnya terpaksa gue jalan sendiri, gue jalan sendiri deh gitu. Gak ada masalah, karena gue nggak takut sama gelap, nggak takut sama setan gitu kan. Nggak takut gitu, kalau ada setan malah gue pengen tangkep, jual Tokopedia ya kan, lumayan buat nambah-nambahin biaya naik gunung. Nah ini matras kecil ini buat sholat kepake banget, dan ini buat duduk kalau misalnya apa juga kepake banget juga, dan ini ringan banget. Jadi ini yang buat sholat, yang buat tidurnya ada lebih panjang. Ini gue potong setengahnya. Ini ringan banget nih. Jadi kalau mau duduk tanahnya basah tinggal pakai ini. Ini kepake juga pas buat sholat kemarin. Ini my trusted pot sama gas. Ini kepake banget juga buat masak. Jadi untuk keperluan gue pribadi, meskipun gue ikut OT gitu kan, gue selalu bawa beginian supaya gue nggak terlalu bergantung sama panitianya. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa gitu kan, ya gue bisa membackup diri gue sendiri, kecuali tenda ya. Tenda yang nggak gue bawa. Nah ini juga pakai pas naik sama pas turun. Lebih ke summit sih, bukan ke dailynya. Jadi pas itunya aja, pas summitnya pakai ini supaya lutut nggak sakit. Ya maklum ya udah umur guys, tampang aja masih kelihatan 20-an 30-an, tapi umur udah boros. Gue pakai ini buat summit. Ini kayaknya bakal gue cuci juga deh kayaknya. Nah ini essential items, di sini ada P3K sama pup kit dan plastik segala macam gitu ya. Ada di sini. Nah ini kalau kalian mau lihat, ini buat boker jadi sama cebok. Sini ada scope juga sih, scope personal. Soalnya kan settingnya udah pas banget kecil gitu. Tapi kemarin gue mau ngetes yang itu dan itu kepake juga. Nah ini ada filter air segala macam. Ini nggak pakai kemarin pas di itu. Karena airnya di Merbabu yang kemarin enak banget. Langsung dari kocoran itu, keran gitu. Ada keran di pos 2, pos 1, pos 2 kalau nggak salah. Langsung diminum enak banget. Nggak yang berasa gimana gitu. Jadi kemarin ini nggak kepake filternya. Sama ini P3K ini juga cukup kepake sih, berguna, tapi gue nggak kepake kemarin. Ini esensial sih pas muncak bawain. Soalnya kalau jangan sampai kejadian kayak boker udah gitu, trek udah gitu nggak ditutup ya, dan nggak digali. Ada soalnya kemarin kayak gitu, jadi tainya gede banget, udah gitu ditutupinnya cuma pakai semak-semak, dan itu masih ada, mungkin ada yang nginjak kali. Karena pas gue turun udah nggak ada lagi. Bawa skop deh guys, jadi gali lubang udah gitu berak prot gitu kan, udah gitu tutup lagi supaya orang nggak nginjak gitu, dan nggak bau juga gitu. Ini essential items, kayaknya nggak akan perlu dicuci. Ini makanan, ini sisa banyak. Ini makanan sisa banyak. Terus, nah ini tripod yang gue maksud, ini kepake banget ini. Tripod ini. Jadi mungkin besok-besok kalau gue naik gunung ya, gue bawa ini sama satu action cam aja. Mungkin baterainya agak dibanyakin mungkin ya. Tapi gue nggak tahu nih, lihat nanti kualitas videonya. Kan gue bawa DJI sama GoPro kan. Sama satu lagi mirrorless gue. Oh iya, tas kecil gue nih di atasnya. Nah, gue bawa ini tas kemarin. Dan ini benar-benar, ntar gue buka lah ini ya. Simpen dulu. Nah ini stongsisnya kepake itu. Yang ini nggak kepake, yang satu lagi. Karena ini ada ininya guys. Ini yang baru beli kemarin kan. Kalau nonton vlog itunya. Nah ini yang bisa digini jadi kayak mini tripod, lumayan sih. Terus ini jas hujan celananya nggak kepake karena kemarin gue nggak kehujanan. Jadi mungkin nggak akan gue cuci. Nah ini kepake juga rotation. Jadi buat ntar lihat deh di vlog pendakiannya deh. Meskipun gue nggak muncak, tapi gue sempat bikin rotation itu, time lapse. Nah ini bantal gue kayaknya gue perlu beli lagi karena ini udah mulai agak gembos. Terus sama ini apa sih namanya ini? Lupa gue. Bukan deker, apa namanya? Apa sih namanya ini? Kok lupa gue. Gator. Susah banget ngomong gator aja.
Ini nggak perlu dicuci karena nggak pakai. Bantal mungkin perlu beli lagi. Ini tisu basah buat pas di base camp cuci muka, ngebersihin muka supaya nggak kotor. Jadi jangan bawa tisu basah ke puncak. Kalau itu bisa kena denda nanti katanya. Ya jangan bawa tisu basah lah. Orang masih banyak yang suka bawa tisu basah soalnya. Nah ini sleeping system gue. Ini matrasnya. Ini matrasnya benar-benar tipis, ringan. Lo mau UL bawa ginian, ini udah UL banget nih. Tapi kan gue bukan UL ya, bukan anak UL juga, dan nggak pengen jadi anak UL juga gitu. Jadi gue cuma meringankan beban supaya lutut gue itu nggak yang terbebani banget gitu. Tapi gue nggak pengen yang terlalu ngitung base weight bla 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 gitu. Sampai jadi pusing sendiri kan, gue nggak pengen juga. Nah ini backupnya. Jadi kalau yang itu fail, yang ini misalnya ini fail, ini gue bawa backup yang masih baru. Jadi ini SB gue ini. Jadi kalau buat ada yang masih protes SB lu mana bang? Ini SB gue. Segini doang kalau belum dibuka. Ini backupnya. Nah ini yang udah dibuka. Lihat kan kalau udah dibuka bundelannya nggak bisa kecil lagi. Nah udah pasti bakalan segede gini gitu. Dan ini ringan banget, panas banget. Jadi gue nggak perlu ganti baju. Jadi baju gue masih agak-agak basah keringat gitu. Udah gitu gue keplak-keplak gitu doang. Terus gitu kering di badan. Pas tidur masih pakai baju yang sama dan gue pakai ini. Dan ini panas banget. Dan ini mesti dibalik nih. Kalau nggak dibalik soalnya ada keringat kan, mesti ada keringatnya. Jadi mesti dikeringin lagi. Kalau nggak nanti fail. Nah ini bekas dari Rinjani kalau nggak salah ini. Jadi kemarin gue udah balik, udah gue jemur segala macam, masih bisa dipakai lagi. Tapi gue tetap bawa backup, just in case kalau ini fail gitu ya. Tapi ternyata enggak, ini masih panas. Karena kemarin gue rawat, gue balik segala macam, jadi masih bisa dipakai. Nanti gue pakai lagi. Gue bakal balik lagi maksudnya. Tuh ini emergensinya tuh, segede-gede gini guys. Jadi kalau mau UL ya pakai ini. Bulang segala macam kalah sama ini. Gue di Ranukumbolo orang-orang pada kedinginan pakai bulang segala macam, gue malah kepanasan. 1 derajat malah waktu itu. Nah ini tas buat summit, ini kepake banget juga. Tapi kayaknya nggak perlu dicuci yang ini, karena nggak kehujanan, nggak kotor juga segala macam. Ya bisa cuci bisa juga sih. Cuma sekedar biar supaya nggak bau lah, boleh lah cuci aja. Gitu. Oh ya ini kepake cuma buat bikin time warps. Ini juga nggak terlalu kepake banget juga sebenarnya. Dia bisa nggak usah dipakai. Terus udah gitu ini banyak banget gue bawa beginian guys. Nah, ini speaker yang gue cari-cari nih. Nah, gue bawa beginian juga nggak terlalu kepake. Soalnya kemarin agak-agak ribet pakai beginian di GoPro ya. Kalau GoPro yang pakai ya lu lihat enter deh. Yang buat vlogging di motor itu pakai begitu-begituan agak-agak ribet. Ini juga nggak kepake nih. Ini tadi rencananya buat kayak blinker light. Jadi kalau misalnya itu nyala tik kedip-kedip gitu nggak kepake. Tapi itu kan kecil jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Ini plastik buat essential item, sampah segala macam kalau ada apa-apa misalnya buat itu, tapi nggak kepake, masih ada sisa. Bakal gue simpan di sini aja di essential items. Jadi kalau summit gue pasti bawa ini bakal gue bawa. Kenapa? Karena buat boker, P3K segala macam ada semua di sini. Termasuk ada bendera juga. Nah, ini bakal gue masukin ke sini. Yang di atas sini sekarang. Nah ini baterai spare cadangan. Ada 4 biji. Soalnya itu gue ini headlamp gue nih, ada di sini. Headlamp gue yang di sini tuh pakai baterai 4 biji. Ini headlamp Sultan kalau kata orang-orang. Jadi nggak semua orang pakai headlamp model kayak gini. Headlamp Sultan. Gue beli murah waktu itu, nggak nyampe 1 juta. Dan tahan lama, maksudnya terangnya lama banget gitu, nggak yang cepet habis. Terus ini gue nggak pakai, ini kayaknya nggak akan gue bawa lagi nih kalau naik gunung, percuma. Ini gue copotin dulu, soalnya kalau nggak dicopotin nanti bisa karatan, terus udah gitu nanti malah ngerusak headlamp. Jadi biasain kalau lo habis mendaki gitu guys, ininya baterainya copot-copotin. Supaya apa? Supaya dia nggak karatan ininya, terus nggak rusak. Soalnya headlamp gue yang satu lagi murah sih, dia karatan gitu karena gue lupa nyopot baterainya. Jadi saran gue sih dicopot, disimpan, terus udah gitu ya kayak gitu deh. Headlamp sini, di sini masker. Jadi di gunung kemarin tuh santuy lah, tapi ala-ala wajib masker lah ya.
buat di kereta segala macam. Ini charger nggak kepake juga, gue nggak ngecas di base camp karena atau malas aja gue ngecas. Terus ini nggak kepake juga, ini adapter kan buat kamera, jadi besok nggak perlu gue bawa kayak. Ini juga nggak kepake fire ini kan, fire apalah gitu ya, karena gunung wisata tuh nggak perlu yang segitunya juga gitu. Nah ini buat di sini, ini juga nggak kepake juga. Baik sih nggak kepake. Jadi kemarin tuh meskipun tas gue udah 22 nih, kayak ngerasa gue kayak banyak banget bawa barang yang nggak kepake gitu ya. Biasanya gue kalau bawa barang kepake gitu, tapi sekarang gue kemarin tuh mungkin karena gue juga naik gunungnya jadi agak-agak masih naik nggak gitu. Ini juga nggak kepake nih, tripod kecil gini, nggak ada gunanya gue bawa kemarin. Ini juga spare, ini nggak kepake juga. Terus beginian juga nggak kepake, rencananya kan buat ngejepit baju, tapi bajunya gue masukin ke dalam ada staff sack gitu buat jadi bantal. Meskipun gue pakai bantal itu, tapi gue pakai bantal itu juga supaya dia tinggi gitu. Ini plastik yang ya nanti mungkin ini stiker FPG kelupaan gue tempel, tapi ada beberapa yang udah gue tempel. Nah mungkin masuk ke sini aja kali ya, essential items ya, supaya nanti kalau jalan lagi nggak perlu ribet-ribet lagi nyari gitu. Masuk essential items. Ada lagi nggak yang perlu masuk essential items? Nggak ada lah, ini plastik lah ya. Mungkin masker lah yang masuk essential items ya. Nggak kepake nih masker ini soalnya masih baru. Masker ini masih baru. Jadi simpan di sini. Nah, masker bekas buang aja. Nggak mungkin juga nanjak pakai masker guys, ngap. Nah ini bajunya, baju ganti gue yang nggak kepake sama sekali. Baju, jaket segala macam ada semua di sini, dan ini nggak kepake sama sekali. Kenapa nggak kepake sama sekali? Karena gue pakai sistem, gue lagi nyobain satu sistem baju kemarin tuh ya, dan itu benar-benar kepake banget dan bisa dipakai banget, maksudnya buat gue ya, setelan buat gue secara pribadi. Tapi buat kalian yang wah tuh nggak mandi jorok segala macam, ya nggak apa-apa. Gue sampai base camp tetap mandi, tapi baju tetap pakai yang itu gitu. Mandi untuk ngilangin keringat segala macam, tapi gue masih pakai baju yang sama gitu, yang masih agak sedikit basah keringetan. Jadi buat kalian ngerasa wah jijik apa ya, itu mungkin karena kalian orangnya bersih banget gitu. Kalau gue agak jorok. Dan gue lagi berencana untuk meringankan beban gitu. Jadi, dan ini mungkin besok-besok gue bisa simpen aja di base camp, dititipin lah istilahnya gitu ya. Jadi nggak perlu bawa ke atas gitu. Ini bajunya, ya kan? Nah ini staff sacknya. Ini waktu itu gue jadiin itu kasur untuk kasur lagi, bantal buat, jadi supaya kan gue kalau tidur lebih senang agak tinggi bantalnya kan. Terus gue pasangin ini lagi di depannya biar agak empuk gitu, jadinya enak tidurnya. Soalnya kalau ini terlalu pendek, jadi bantalnya terlalu tipis gitu, jadi gue nggak demen kalau terlalu tipis. Nah ini juga nggak terlalu kepake karena akhirnya kamera gue simpennya di tas kecil terus gitu, jadi mungkin besok-besok nggak usah dibawa juga ini. Nah ini tas yang kecil ya. Sekarang kita masuk ke tas yang kecil. Nah beginian, ini essential items yang kayak tetes mata, terus udah gitu ada lampu cadangan, terus udah gitu ada ini inhaler segala macem. Ya ini mungkin tetap bakal gue bawa, jadi ya gitu deh, tetap bakal gue bawa. Terus lampu ini kepake banget, terutama pas lagi malam-malam. Ini kenapa nih hitam-hitam? Kayak kena cat kayak lampu ini. Yang kemarin gue beli Ulanzi, ini lampu kecil nih, enak banget nih. Kenapa dia hitam-hitam nih? Nih ada hitam-hitam guys, kelihatan nggak tuh? Apa hitam-hitam nih? Kena kedorong atau apa gitu? Atau itu ya beli lagi kan kalau nanti rusak gampang. Nah ini gue lagi mau ngetes kualitas DJI ini kalau lagi naik gunung gimana. Soalnya kalau misalnya ternyata bagus, mungkin gue ngevlognya pakai ini aja. Ini enak banget, simple banget dan cepat banget responnya ketimbang GoPro. Kalau ini kan kelemahannya kalau misalnya buat vlogging, motovlog itu kan kurang wide ya. Jadi kalau lo pakai ini buat motovlog, gue sih nggak rekomen gitu. Tapi kalau untuk ngevlog kayak hi guys, halo guys, bla 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 guys, nah, mungkin masih enak soalnya pas suara internalnya lebih bagus.